Kristuslah yang kemudian akhirnya menjadi semacam tali soh atau tali pengikat yang membuat kita paham aneka kehidupan kita, yang ketika kita bendel, ketika kita ikat di dalam Kristus, kemudian semua akan punya arti. Rehavin hari ini mengajak kita untuk belajar melihat pertarungan antara kuasa Allah dan kuasa kejahatan dalam perspektif kedaulatan Allah dan kemenangan Kristus. Apakah kita seringkali jatuh dalam sikap iri hati, benci, dan amarah, serta persekongkolan jahat yang merusak tatanan hidup dan kedamaian bersama? Bersama Romo Ignatius Suparno CM, mari kita ikuti Rehavin hari ini. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudariku sekalian yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Pada permenungan kita hari ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Yesus dihadapkan dengan orang-orang yang sudah membuat plot untuk membunuh Dia. Apa sebenarnya yang baru terjadi dan bagaimana nanti kita memetik arti dari kisah ini? Bacaan hari ini punya latar belakang, yaitu peristiwa Lazarus dibangkitkan. Ada banyak mukjizat dalam kehidupan Yesus bersama murid-muridnya. Menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, kemudian meredakan badai, memulihkan orang yang kerasukan setan, dan masih banyak lagi. Di antara semua mukjizat itu, ada satu yang menjadi penanda luar biasa, yaitu peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Kalau menyembuhkan orang sakit mungkin orang lain bisa. Kalaupun melakukan pengusiran setan, barangkali orang lain juga ada yang dikenali bisa melakukan. Tetapi siapa yang bisa mengatakan kepada mayat atau jenazah, Lazarus, keluarlah. Dan kemudian Lazarus bangkit dari kubur dan keluar dari kubur. Saudaraku sekalian yang terkasih, dari sini nampaklah kegelisahan besar yang sangat memuncak dalam kehidupan para petinggi agama Yahudi. Dan mereka kemudian bertanya-tanya, ini bagaimana kalau kita biarkan nanti pemerintahan Romawi kekaisaran akan menghancurkan kita dan rumah-rumah ibadat kita, karena kemudian lebih percaya pada orang ini, atau orang ini yaitu Yesus malah justru dianggap sebagai seorang semacam gerilyawan yang memicu kemudian pengambilan keputusan untuk memusuhi orang-orang Yahudi, sehingga mereka begitu takut kalau Yesus dibiarkan maka seluruh bangsa akan kerepotan. Nah, karena latar belakang ini muncullah kata-kata dari mulut Kayafas, seorang imam agung. Apakah kamu lupa dengan hal ini? Biarkanlah seorang mati untuk seluruh bangsa. Saudaraku sekalian yang terkasih, kata-kata ini tentu saja semacam logika, biarkan satu orang ini dikorbankan. Yang penting secara politis kita aman. Secara politis kita aman. Sebagai bangsa kita tidak akan diserang habis. Itulah pemikiran mereka. Tetapi kalau kita lihat dalam kacamata perjalanan hidup Yesus, kata-kata Kayafas adalah nubuat atau semacam ramalan bahwa memang akan terjadi satu orang dikorbankan untuk seluruh bangsa. Bahkan bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi seluruh bangsa manusia, seluruh umat manusia. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Betul, Yesus akan dikorbankan untuk seluruh manusia. Tetapi dalam arti apa? Dalam arti kematian satu orang ini akan menjadi benih kehidupan untuk seluruh umat manusia. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan syukuri. Kita pahami bahwa kemudian perjalanan Yesus yang sudah diramalkan akan menjadi penentu sejarah.
memang pada akhirnya benar dia akan menjadi penentu sejarah, bukan sejarah kehidupan yang sekedar pada tahun ini terjadi apa, bukan hanya kronologis seperti itu. Tetapi sejarah dalam arti kehidupan manusia akan memperoleh maknanya ketika kita tarik untuk dihubungkan dengan kehidupan Yesus itu. Saya tidak mau mengatakan dengan egoisme agama bahwa seolah-olah agamaku terbaik, bukan dalam arti itu. Tetapi mau mengatakan bahwa Yesus menjadi simpul kehidupan Yesus, cinta kasih Yesus, pengorbanan Yesus akan menjadi simpul bagi kita, setiap orang, setiap umat manusia untuk memahami kehidupan ini. Dengan demikian, dari titik ini saya kira juga bisa menjadi pertanyaan kita semua. Apakah Anda cukup bersyukur bahwa ketika kita mengalami aneka permasalahan di dalam kehidupan atau mengalami sejarah baik di dalam kehidupan, kemudian kita mampu semacam mengikat seperti sapu yang dari aneka lidi itu diikat dengan satu hal yang membuat kita bisa paham dari arti kehidupan dan kehadiran kita. Nah, saudaraku sekalian, Kristuslah yang kemudian akhirnya menjadi semacam tali soh atau tali pengikat yang membuat kita paham aneka kehidupan kita yang ketika kita bendel, ketika kita ikat di dalam Kristus, kemudian semua akan punya arti. Nah, disitulah saya kira nubuat Kayafas sangat kuat bahwa dia akan mati untuk seluruh bangsa, dan Yesus memang mati untuk seluruh bangsa manusia, tetapi bukan untuk kepentingan politis, tetapi untuk kepentingan kehidupan yang dilakukan lewat peristiwa penebusan yang dia puncai dengan peristiwa salib, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Menarik bahwa pada akhir dari perikop yang kita dengarkan hari ini bunyinya seperti ini. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di depan bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Pesta apa ini? Adalah pesta Paskah. Karena mereka memang sedang dalam rangka menyiapkan pesta Paskah Yahudi, pesta Paskah Perjanjian Lama. Dan dalam kondisi pesta itu, persiapan pesta itu, mereka tanya, apakah Yesus kira-kira akan datang ke pesta itu? Pertanyaan ini juga sebuah nubuat. Mereka mungkin gak berpikir bahwa Yesus akan memuncai yang namanya Paskah itu. Bahwa Yesus memberi arti untuk seluruh perayaan Paskah Yahudi yang telah mereka rayakan sepanjang zaman, dengan peristiwa Paskah pemberian diri, pengorbanan diri yang seutuh-utuhnya, yang kemudian menjadi tanda kehadiran Allah yang terlibat dalam hidup manusia. Saudara-saudari, marilah sekarang kita berkaca dari kehidupan orang-orang Yahudi, termasuk para petinggi agama mereka yang bingung bagaimana harus bersikap dengan Yesus. Dalam banyak hal, mereka terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan mereka, sehingga tidak bisa jujur, tidak bisa tulus dengan nurani mereka akan Yesus. Itu juga adalah tantangan kita semua di dalam kehidupan ini. Kita juga ditantang untuk selalu tulus ketika kita melihat ada hal yang baik di sana. Kemudian kita sungguh terlibat lewat seluruh kehidupan kita. Tetapi juga pada saat kita melihat ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang kemudian kita harus atasi, sesuatu di mana kita juga harus bertobat, sesuatu yang harus kita ubah dalam hidup ini, kita juga perlu menggerakkan diri untuk menjadi manusia baru. Semoga pekan suci yang mau segera kita masuki benar-benar menjadi kesempatan di mana kita mensyukuri Tuhan. Terima kasih
lewat putramu Yesus Kristus, Engkau telah menjadikan seluruh hidup kami, bahkan seluruh sejarah umat manusia, punya arti. Dan marilah kita juga memohon karunia Allah, agar peristiwa Paskah juga menjadi peristiwa yang meneguhkan perjalanan iman kita semua, yang membuat kita senantiasa di dalam kehidupan ini merasa memiliki Tuhan yang membela kita sampai kematian. Dan karena itulah Dia menghadiahi kita, menganugerahi kita kehidupan yang bahagia dan kekal. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu